kamu nggak bahagia adalah satu, kamu nginep di sini bawa hair dryer. Kamu sendiri yang pakai, apa Wahid juga ikutan pakai? Kamu milih game apa milih aku? Nah itu kan terberat pak. Woi, cuma saya langsung lagi pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bincang-bincang bersama Muhammad Farhan. Bukan pak, Farhan Maulana pak. Oh, Farhan Maulana. Farhan Maulana, dia sering membangga-banggakan diri bahwa nama saya Farhan. Farhan itu bahasa Arab yang artinya Bahagia. bahagia. Padahal kehidupannya Bahagia. oh bahagia. Cuman yang bikin saya curiga kamu nggak bahagia adalah satu, kamu nginep di sini bawa hair dryer. Itu pak, pagi-pagi kan lembut berantakan. Jadi tak sisir-sisir hair dryer pak, biar rapi pak. Iya, maksudnya kenapa hair dryer? Di sini ada banyak anak-anak cowok loh. Saya tanya satu persatu, saya jamin mereka nggak punya hair dryer. Di rumah ada dua pak. Jadi daripada satunya gak dipakai, mending bawa ke sini. Ini pak, cewek. Bro, dia anda. Ibu pak. Kayaknya dia kalau namanya Farhan nggak cocok lah. Apa pak? Ibu. Hah? Bahkan dibutin cena. Nggak jelas banget. Dia padahal nggak di dalam film, dia masih aja ngelek. Andi apa namanya hair dryer 2 aja oleh di mana? Satu pak, iseng beli. Iya. Nah, Dia bisa meleh hair dryer aja awalnya dari dan menceritakan hair hari dryer. ini kan pertama pak, saya berangkat sekolah. Iya. Saya kan dulu jarang helman pak. Heeh. Rambut kan basah-basahnya berangkat motoran, tiba-tiba nyampe sekolah tuh udah berantakan pak. Heeh. Terus gue mikir, kenapa nggak beli hair dryer? Mumpung lagi diskon. Saya beli satu kan pertama. Demi bisa tahu sih hair dryer tempat diskon. Itu sebelum berangkat saya kan biasanya scroll TikTok dulu, ada yang live pagi-pagi jualan itu pak. Jualan hair dryer. Iya. Oh. Tak taruh keranjang dulu. Tunggu besoknya nge-live lagi biar ada. Berarti itu lah karantinian mulai hair dryer. Iya. Terus menuju Nah. pas mangkat sekolah. Saya berangkat sekolah, saya nyampe sekolah. Sampai sekolah. Han, rambutmu kok berantakan ya? Kata temen pak. Oh iya tadi berangkatnya saya pas basah-basah rambutnya dan juga nggak pakai topi ataupun helm. Nggak pakai helm sampai ke sekolah. Iya. Terus saya pikir, ya kenapa nggak beli hair dryer ya? Entar dulu, kamu berangkat sampai ke sekolah rambut berantakan gara-gara Rambut basah pak, kan ngebut pak. iya, gara-gara nggak pakai, Nggak dikeringin rambut saya. nggak salah. Apa? Gara-gara nggak pakai helm atau Helm. topi. Kenapa Iya. solusinya hair dryer? Ya kan Harusnya kamu beli topi atau helm. basah, pak. Kan basah pak, masa aku pakai topi basah-basah, lo suka saya pak. Masa Berarti basah. berarti Iya, bener bro, males kok. enggak, di sini semua resahan. Gimana bisa ada hair dryer di studio? Loh, kan saya udah bilang pak, saya punya dua. Daripada satunya nggak Enggak, dipakai. yang satu yang beli itu akhirnya Iya. beli. Bukan pertama kan beli pak, saya udah pakai 1 minggu, entah itu diberesin siapa, nggak ketemu selama Sengsal. Iya sengsal. Ya, terus? Beli lagi pak. Beli Setelah lagi. 3 hari beli yang baru, malah ketemu yang lama. Yang lama ketemu. Iya. Kamu pakai hair dryer itu seminggu berapa kali? Seminggu tuh 3 atau 4 kali lah pak. Untuk habis mandi ngeringin rambut. Iya. Kenapa harus di hair dryer? Kan kalau rambut kan biasa disisir udah selesai kan. Biasanya pakai handuk sih pak. Pakai handuk ya kan. Paling dia cuma basah-basah dikit sebentar udah kering. Nggak atau diminyakin. Karena solusinya bukan diminyakin. Dia lebih ribet pak. Karena kan saya vitamin pak biasanya. Apa namanya? Lupa. Tonik, Bukan. Elip itu cuma sebagian. kondisioner. Iya, pokoknya conditioner pak. Punya Kelaya itu pak. Punya Kelaya. Jadi apa? Buat Kondisioner. rambut supaya Rambut supaya apa? Ada kandungan kemiri sama lidah buaya. Nah itu. Jadi nggak biasa pakai minyak rambut. enggak. Ya kita harus positif. Soalnya dulu kan pak, kalau minyak rambut tuh yang sisir kakak sepupu pak malah
Di kayak gini kayak anak SD tuh Pak sisirannya Pak. Gitu gitu. Enggak Tapi kayak lebih bagus kayak gitu sih, Han, daripada rambutnya di depan kayak gitu kan. daripada dia pakai poni. Ya kayak gembel. Kayak enggak Lebih lah, suka bukan poni lah Pak. Dia kayak Thailand. Gembel Thailand. Gembel elit. Nah, ini Kita Nah, setelah hair dryer itu ada di sini, kamu sendiri yang pakai apa Wahid juga ikutan pakai? Pak. Bapak sudah menyebutkan jadi saya tidak usah menjawabnya Pak. Enggak, harus jawab dong. Bro, jujur, bro. Setelah ada di sini hair dryer itu cuma kamu yang pakai apa Wahid tiba-tiba tiap pagi pakai hair Bro, dryer? jujur aja Bro. Demi keselamatanmu Bro. Gimana? Baru tadi pagi sih Pak itu ada. Iya, karena baru bawa tadi malam. Berarti enggak. Pakai tadi pagi dia Pak tapi. Baru tadi pagi ke sini. Tadi Hari malam. pertama hair dryer dia langsung pakai. Apalagi sebulan ada di sini tiap hari dia ini pakai hair dryer. Tidak apa-apa Pak. Tapi kan dia nggak biasa. Nggak biasa pakai hair dryer. Mungkin mengenal, Pak. Iya enggak, saya mau tanya. Apa motivasi kamu habis mandi Pakai dryer. pakai hair dryer? Iya, habis mandi pakai hair dryer sebelum berangkat ke sekolah. Ya biar rapi aja sih sebenarnya. Biar cepat kering juga, soalnya kan ada handuk di sini. Di sini nggak ada handuk. Tapi masuk akal dia. Ini tetap masalahnya yang bawa nih. Ini tetap masalahnya yang bawa. Soalnya kalau urusan rapi, sisir udah ada. Iya. Yang biar cepat kering lah Pak. Biar cepat kering. Turbo itu. Terus juga kan kalau habis mandi itu kan badan dingin. Di ini ya Pak pakai hair dryer Pak biar sekalian hangatin badan. Enggak beneran Pak. Swear Pak. Tapi emang si Farhan ini apa namanya orangnya suka memberontak. Iya, dia suka memberontak. Makanya cocok dia harus ini pakai conditioner biar lembut dan mudah diatur. Boleh. Tanya depan nih iklan Farhan. Iklan Farhan. Kamu sudah berapa minggu hilang dari peredaran? Wah, 1 minggu. Soalnya nggak cuma saya yang ngerasa itu. Siapa? Pak Yuda juga ngerasa itu. Farhan kemana nih tiba-tiba menghilang? Kamu kalau menghilang dari sini itu ada di mana? Itu Pak kan pas itu sebelum pas saya rajin-rajinnya di sini kan bibi saya masih ada di rumah Pak. Jadi kamu bisa tinggal rumah. Iya, enggak tinggal di sini Pak, lama-lama di sini. Iya, rumahmu bisa ditinggal gitu. Iya. Kamu berapa lama bibimu ada di rumah? Lama Pak dari bulan Agustus sampai kemarin. Kemarin tanggal berapa? Tanggal 2, tanggal 3 kayak. Enggak tahu pokoknya belas, enggak tahu pokoknya baru aja 1 minggu udah sekitar 1 minggu yang lalu udah kembali ke. Berarti sebelum Agustus kamu nggak bisa ninggalin rumah. Bisa Pas Agustus bisa Kamu juga tapi bisa setelah, meninggalin iya. rumah. Tapi setelah bibi saya kembali ke rumah suaminya, adik saya gak ada yang mengerjakan PR-nya Pak. Jadi saya Bentar dulu. adik Pak. Ini agak rancu nih ya. Juga lain. Sebelum bibinya ada di sini, Bisa ke sini. dia bisa keluar rumah. Iya. Setelah bibinya ada di sini, Bisa. dia bisa keluar rumah. Iya. Maksudnya boleh keluar, tapi karena ada bibinya dia tuh kayak dipantau terus gitu. Berarti- Enggak Pak. Cuman kan pas kemarin sebelum bibi datang ke sini kan adik saya belum sekolah Pak. Belum sekolah TK Pak. Oh, berarti jawabanmu yang benar nih. Ajarin nih. Kamu jarang kesini semenjak adikmu masuk TK. Pak. Kenapa bibi-bibinya yang Ada bibi Pak. yang nggak ada hubungannya? Gara-gara adikmu masuk TK sekarang jadi banyak PR. Iya, jadi saya ngerjain seharusnya. Jadi kalau malam baru saya ke sini, Pak. Jam mau tidur saya mau tidur di sini, Pak. Adikmu ini kelas berapa? Baru. Umur berapa? 5 tahun kalau nggak salah, Pak. 5 tahun. Berarti kamu ngerjakan PR-nya. Terus berarti ke belakang kamu akan sibuk nggak bisa ada di sini. Bisa, Pak. Siang-siang. Bisa. Kenapa? Karena adikmu sudah diajarin ngerjain PR Iya, sendiri. kemarin udah bisa ngerjain sendiri, Pak. PR apa biasanya? Apa? Ikut ngelukis abjad, Pak. Saya suruh ngikutin gambar itu. Dan juga PR Kamu gambar udah juga. kalah jam terbangnya sama Wahid. Wahid sekarang kalau diajak podcast, dia udah bisa nyanyi.
Jun. Walaupun nyanyi itu punchline-nya ya. Oh iya bener. Tapi videonya belum kita up. Itu keren banget. Wahid nyanyi akhirnya di podcast. Ini apa bro? Makanya kamu ketinggalan kalau kamu nggak sering-sering di sini. Sering saya pak, malam tapi pak. Iya, berarti podcastnya kita bisa malam-malam sama si Farhan. Soalnya program buat Wahid udah ada program sendiri sekarang dia. Podcast Wahid Vina. Wah, itu program baru. Kemarin baru take pertama. Menurut kamu Apa pak? podcast Wahid Vina ini potensinya kayak apa? Bagus apa? Kayaknya nggak bagus. Kalau rate pakai angka boleh nggak pak? Iya, 1 sampai 8/10 10 lah. Hah? 8/10 lah pak. Oh iya, 8 ya, Ya, ada soalnya 10 ya. Dia sama si Vina tuh ada chemistry pak tertentu. Ada chemistry. Dari mana kamu Kecocokan pak. bisa bilang kalau Wahid sama Vina itu ada chemistry? Kamu jangan nggak bisa bilang bohong gitu dong. Harus ada argumen. Dari mereka cara bicaranya pak akrab banget pak. Kayak bukan sekedar temen lah pak, tapi lebih ke sahabat atau lebih. Iya kalau kayak gitu. Iya. Jadi mereka chemistry-nya dapet sih pak. Seperti ibarat kucing dengan tikus. Wah itu musuh pak, beda Oh. lagi pak. Tapi bukannya mereka sering berantem? Iya sih, cuma kadang-kadang Pak, di balik pertengkaran itu ada satu perasaan tertentu pak di antara mereka. Pak. Enggak. Kalau menurut saya, yang saya tangkap Wahid sama Vina ini sering berantem. Di depan saya, si Vina nyubit Wahid. Berarti kan nggak akur. Bukan enggak, ya itu di depan bapak, kalau di belakang beda lagi pak. Enggak sama aja pak. Saksinya sipul pak, kalau nggak percaya pak. Pul. Jodoh pak. Jodoh. Nggak bisa begitu. Bisa. Kita nggak bisa ngomong begitu sebelum mendengar keterangan dari Wahid. Gimana? Kamu gimana mau nunjuk nih? Aslinya berbunga-bunga dia pak. Biasa aja. Biasa aja nggak. Wahid itu dia menganggap Pina. Vina itu temen. Kok nice Iya bro, kan? nice bro. Nice bro. Cuman koneksinya agak beda lah. Sering berantem gitu kan biasa kan. Itu Karena Wahid dia pernah patah hati terberat, apa namanya, apa? patah hati terburuk Bro. waktu SMP. Wah. Bro. Dia pernah diputusin sama ceweknya waktu SMP sampai nangis di kamar mandi. Bro. Aku tahu perasaanmu bro. Iya titik. Kenapa? Gimana Hid? Mau diceritain apa enggak itu? Yang oh, Privasi pak. Flashbacknya pak. Flashback. iya, tapi dia katanya nangisnya nggak sampai sesenggukan gitu. Iya. Kamu pernah nggak nangis gara-gara putus cinta? Mampus kena kan lu. Itu jujur gak jujur pak? Ya jujur dong. Kamu mau dare atau truth or dare? Ya saya jujur aja. Oh iya. Pernah lu ngapain pakai? Jadi jujur nih gitu, ngomong aja langsung ya. Pernah pak. Pernah. Kamu pernah nangis gara-gara putus cinta? Iya. Kapan? Itu kelas 3 SMP kan? Kelas 3 SMP baru kemarin. Itu Itu gimana ceritanya? apa? Kita kayak apa? Cuma deket tanpa hubungan HTS lah pak kalau kata anak zaman sekarang pak. HTS gara-gara kamu nggak berani ngungkap. Bukan nggak berani pak. Apa ya? Ini nggak berani endingnya nih. Bukan ini. Udah belibet nih, nggak berani nanti ayo apa yuk. Gini pak. Kakaknya si cewek itu malah bilang gini, cepetan ungkapin. Saya udah ngungkapin, sama-sama ngungkapin, sama-sama. Bentar dulu, kamu dulu ngungkapin. Iya. Terus Terus, dia juga ngungkapin. oke nih, udah jadi. Tapi pas itu gara-gara ujian pak. Enggak, ini jadi dulu nggak ngungkapin nih. Udah. Udah, jadi ya. Mm-mm. Oke, terus. Tapi kan kita mikir ke ujian dulu biar fokus pak. Iya. Ya, ujian Enggak, kita. jawabannya yang ceweknya gimana? Iya. Waktu kamu Iya. Oke. Iya oke. Kita jadian. Enggak bilang kita jadi cuma iya. 3 huruf pak. Iya. Iya itu menurutmu diterima. Iya, tapi ada lanjutannya, Mak. Tunggu Iya. dulu sama cerita. Iya. Tapi tunggu kita ujian dulu. Mm-mm. Soalnya ini ujian kenaikan kelulusan, Mak. Itu gitu. Karena kelas 3 SMP. Iya. Hmm. Saya juga bilang dulu, iya.
Aku juga Oh iya, nggak apa. Gitu. ya Menurutmu itu iya apa enggak? kayaknya Kalau enggak. dari perkataan iya doang itu sih kurang yakin kan, Pak. Nah itu Pak. Tapi apa celakanya menurut Farhan? Iya, rasa iya beneran. Iya. Padahal kan iya itu bisa jadi iya enggak gitu. Iya bersyarat kan? Nah, Kamu pas ujian itu gimana? Lancar Pak. Ujian lancar, selesai nih. Begitu selesai ujian, Masih komunikasi Pak. sebagai Ya kan kalau kalau itu kalau ceritanya ya kayak orang apa ya sayang-sayangan gitu ay gitu lah Pak. oh gitu. Orang pacaran. ya. Setelah ujian, Iya. terus lama berapa bulan? Lama-lama tuh kayak rasa bosen Pak. Siapa yang bosan? Apa saya merasa kayak bosen ya karena waktu main game terganggu, live streaming game terganggu juga. Terus Jadi kayak udah 1 minggu lost kontak, saya ya bukan lost kontak sih, saya nggak ngechat. Tiba-tiba dia, kamu gimana? Kamu emang beneran suka aku nggak? Malah oh bilang gitu. Terus. Iya, tapi dong pikirin, kita kan juga punya punya kesibukan masing-masing. Kata perempuannya. Kata saya Pak. Oh ya. Ini lumayan ya. Masa saya harus tiap hari ngasih kabar ini itu. Saya kan udah bilang kalau saya tiap malam mesti ada live streaming Mobile Legend atau game apalah. Dia bilang, oh berarti kamu lebih milih game daripada aku. Kata Terus ya, ini perempuannya. Terus dia bilang gini, kamu Ya. milih game apa milih aku? Nah itu kan terberat Pak. Waktu ditanya kayak gitu, Ya, itu kamu minta waktu apa langsung kamu minta jawab? waktu Pak, mikir dulu. Cara penyelesaian gimana? Bro, diam Anda bro. Diam dulu, nanti gantian. Harus gitu Pak. Sisi Setelah, full. Berarti ya, enggak, gua mau pulang. nah itu tiba-tiba nggak nanya. Soalnya nggak mau bicara tentang topik itu ya. Saya bicara kayak biasa, hubungan lancar lah. Berarti aman. jawab pertanyaan itu nggak jawab, Belum nanti dulu. nggak terjawab. Belum waktunya. Seandainya itu pertanyaan yang diterima kamu kamu akan jawab apa? Apa head? Kamu lebih milih game, kamu lebih milih motor apa aku? Lebih milih motor sih, Pak. Iya. Gas ya. Masih ini kasih waktu dong gitu. Masih itu minta gitu. Saya masih mikir dulu nih buat jawab ini. Langsung. Soalnya masa iya kita setiap hari bolak-balik sekolah naik cewek. Iya. Berarti hari itu ditanya, hari itu dijawab juga. Iya, apapun keputusan. Ini laki-laki penuh ya. Itu belum selesai ceritanya Pak. Nah setelah 3 bulan kemudian dia nanya lagi Pak. Enggak yang kamu kasih waktu kamu jawab enggak habis itu? Itu kan tunggu kasih waktu set. Itu diamnya setelah 3 bulan kemudian Pak. Nah setelah saya pikir-pikir saya bilang, kalau milih kamu ada baiknya, kalau milih game juga ada baiknya. Tapi aku masih ragu, kamu selamanya bakal sama aku nggak gitu Pak. Jawabannya Jadi, itu. ya, aku milih game aja lah. Oh, terus. Oh kamu lebih milih game gitu Pak. Terus akhirnya kata Ya perempuan udah, kita selesai aja sekarang. karena kamu yakin dengan pilihanmu. Iya, Pak. Wes, udah. Udah. Akhirnya nggak ada beban. Nah, setelah 1 minggu kemudian lihat kayak kok gak ada yang nelpon bisa tiap malam. Oh, merasa kesepian akhirnya dia. Pas lagi live streaming, tiba-tiba dia ada notif di HP satunya. Dia sedang live game. Pengen lihat tapi malu penasaran tuh. Live sama siapa gitu. Terus udahlah gak jadi. Terus kata teman, udah bro live-nya bro. Kayak ada kesibukan dulu. Kata siapa? Kata saya. Itu kan live berdua sama Oh iya, teman-teman. ternyata Temen cowok apa cewek? cowok Pak, cowok. Oh iya. Tidur. Kamu nggak tahu dia lagi live streaming sama siapa? Tahu Pak. Oh, Karena habis itu di storyin sama sahabat ceweknya Pak. sahabat ceweknya, sahabatnya, Iya. cewek juga. Iya. Oh. Itu yang di storyin, Iya. yang nggak di storyin. Ya nggak tahu Pak. Jadi kamu nggak ada curiga Nggak ada dia Pak. live streaming sama Kalau cowok. kalau udah selesai, ya udah lah dia Pak. Iya, terus kamu waktu kamu apa namanya lagi galau, kamu ngapain? Kan biasanya kan rumah di pesisir Pak. Ke rumahmu? Iya. Iya. Saya ke pinggir laut teriak Pak. Oh, Iya sih Pak. ya pokoknya teriak-teriak apa aja Baca gitu ya. buku gitu Pak. Tolong aku ya. Banyak. Betul kecil.
Kamu teriak itu di situ ada pemukiman nggak, Han? Enggak Pak, itu sepinya gelap banget Pak. Kamu teriak itu waktunya kapan? Malam, Malam malam, tengah malam. jam 11. Kamu biasanya nggak merasa ada yang dengar nggak kamu teriak? Pernah itu nih Pak. Iya, iya. Saya teriak, saya nggak tahu kalau ada orang di samping saya. Mau saya lari kabur. Pak. Enggak, ceritanya gimana? Orang itu lagi ngapain? Nggak tahu saya juga kan Kamu datang ke itu pantai itu. ya dulu gak ada orang, diem dulu. Kayaknya nggak ada orang nih. Teriak. Dia langsung Wah, itu saya ini Pak ya. Iya. Woi. Cuma saya langsung lari Pak. Saya langsung lari. Enggak tahu sih. Itu kan gini Pak, apa damannya kan Pak? Saya di atas, ada orang ternyata di bawah saya teriak, wah, pas di bawah tuh jawab, woi, gitu. Saya lari Pak langsung Pak, kabur. Iya, biasanya habis teriak kamu plong kan ya. Plong Pak, Waktu oke. itu. Apa? Waktu bukan plong Pak, malah panik itu apa? Panik aduh, masa ada orang yang tahu gitu Pak? Iya, kira-kira orang lagi ngapain itu nggak bisa kelihatan. Nggak tahu Pak, gelap Pak serius. Lagi buang air nggak? Nggak tahu, cuma jawabnya, woi, itu tau Pak. Bisa tolong aku. Tapi serius sih Pak. Tapi dia punya treatment khusus untuk menghilangkan bebannya. Iya Pak. Iya kan? Kadang baca Itu positif, itu positif. Kalau teriak itu mengungkapin apa namanya emosi itu positif. Daripada kamu nggak tahu harus membuang emosi itu kemana. Itu positif. Berapa kali kamu ngelakuin itu? Coba kamu ingat-ingat. 1 bulan itu kira-kira banyak Pak, karena hampir tiap malam saya Pak. Waktu itu. Iya, selama 1 bulan tapi sih Pak. Tapi yang ketemu sama orang itu Sekali. Iya. Nah itu ternyata rumahnya di samping saya Pak. Oh. Terus habis itu Ya kan malamnya itu kan, paginya bilang, kalau bahasa Indonesia nya, kamu ngapain teriak? Kesurupan dah. oh Orangnya gitu. gitu Pak. Terus kamu jawab enggak gitu. Enggak, itu cuma iseng. Terus. Udah Udah selesai. Pak. Terus enggak nyebar itu kabar Enggak. bahwa kamu sering teriak-teriak sendirian. Enggak ada. Teman-teman Pak malah yang sering ikut saya. Kan saya enggak sendirian Pak. Takut gelap Pak. Sebentar nih. Ini apa lagi nih? Lah kan Kamu kalau teriak ke pantai kadang-kadang nggak sendirian. iya kadang-kadang sendirian kalau emang mau sendiri banget. Iya, kalau sendiri oke lah ya. Ini ngajak temen. Iya, Temen mana? teman rumah Pak. Temen rumah yang kamu ajak. Gimana ngajak dia? Ayo, Ikut kamu saya. kamu sport ke saya, ayo ikut saya dulu. Ya ke laut seperti biasa. Itu Terus? toh, Pak. Dia Kan ikut. ikut Pak, soalnya dia sport Dia ke ngerti saya. ya, oke. Ini temen udah akrab banget Iya. nih. Ikutlah dia ke pantai itu. Akhirnya sampai situ dia udah tahu kan tujuanmu. Kamu teriak, nggak ngapa-ngapain lagi kan, langsung teriak. Dia ikutan teriak apa diem aja? Main HP, Pak. Main HP dia, Pak. Terus habis itu udah balik. Belum, Pak, lama. Oh Ya, dulu. duduk terus Temen ngobrol juga sama dia kadang, Pak. Dia pernah nanya nggak? Kamu kenapa itu? Iya. Yuk. Enggak, maksudnya kenapa kok teriak gitu? Iya. Gimana? Kamu kenapa, Han? Biasalah sama cewek. Itu tuh, Pak. Oh, ya udah, teriak lagi sana. Gitu balasannya. Tapi dia support. Support, Pak. Oh, itu namanya temen akrab. Malah dibilang itu pembelajaran kamu supaya kamu jadi cowok. Itu temen apaan? Seusiamu. Lebih tua dikit lah, Pak. Beda 3 atau 4 tahun kayaknya. Tapi itu cuma teman bukan saudara atau apa ya? Temen, Pak. Kamu galau sampai berapa bulan waktu itu? Enggak lama, Pak. Selesainya gara-gara apa? Galau itu akhirnya, saya selesai lo galaunya. Pertama tuh gara-gara sendiri. Maksudnya sembuh dengan sendirinya, Pak. Sembuh dengan setelah beberapa bulan. Iya. Terus Saya ngerasa udah nggak inget sama dia. Saya semenjak
lupa juga. Iya, saya Oh. tiba-tiba 2-3 bulan, bukan 2-3 bulan ya. Saya masuk sekolah kan SMK, Pak. Iya, iya, iya. Saya setelah pertengahan semester 1 kalau nggak salah, Mm-mm. tiba-tiba deket sama cewek, Pak. Terus habis itu udah hilang sama sekali. Masih ingat, Udah Pak? bisa move on. Udah bisa move on. Ah. Cuman ada beberapa scene lah, kayak scene kalau bukan scene, cuma kayak ingat pas malam telepon. Oh, iya, biasanya aku tiap malam teleponan sama dia. Oh. Itu, Pak. Iya. Enggak gitu, Pak. Tapi berarti memang karena kesibukan juga di sekolah ya. Iya, Pak. Berarti memang galau itu bisa sembuh kalau kita punya Kesibukan. kesibukan. Sibuk, Pak. Zaman Iya, saya kalau harus jadi sibuk. kalau galau menyibukkan diri. Soalnya rata-rata galau itu emosi yang perlu diluapkan. Seandainya dia sibuk dari awal, dia galaumu nggak lama-lama dan nggak perlu teriak-teriak ke ini. Itu pas libur soalnya, Pak. Jadi Oh, gak ada iya. kesibukan. Jadi nggak ada kesibukan. Paling cuma makan, tidur, live streaming. Tapi beban emosi atau mental itu bukan hal yang bisa dianggap sepele. Soalnya apa ya? Kayak putus asa, terus apa sih namanya? Depresi itu menjadi salah satu monster pembunuh manusia di era-era sekarang. Kita kalau melihat berita-berita orang Iya, dikit-dikit banyak. bunuh diri, Bunuh diri, Pak. iya kan? Putus cinta, bunuh Dikit-dikit diri. gantung diri. Suramadu sekarang kita udah Udah banyak sering ya kan orang lompat dari atas Suramadu. Sebetulnya kalau kita kulik itu masalahnya nggak gede-gede amat. Malah sama orang kan dibuat bercandaan, ya masalah begitu doang. Padahal kita nggak tahu gimana beban orang itu yang menanggungnya. Terus masalah itu untuk orang masing-masing, ketahanannya itu beda-beda. Manusia itu punya ketahanan yang beda-beda merespon sebuah masalah. Saya kira itu mudah-mudahan Farhan bisa menemukan cinta sejatinya. Kamu dulu lah, Pak. Kamu sekarang jomblo apa ada punya pacar? Enggak jomblo, Pak. Dari Dari kelas 1 itu putus, Pak. Udah. Oh iya. Sampai sekarang tetap sendiri. Sekarang sendiri. Enak, Pak. Kamu lebih enak sendiri apa punya pacar? Kalau sekarang sih kayak butuh someone to talk sih, Pak. Oh, berarti kamu pengen pengen punya pacar. Bukan dulu gimana ya? Cuma butuh teman buat Cuma butuh teman buat cerita, Pak. Kan ada Wahid sih, Pul. Iya lah kan di pemikiran orang. Ya, Katanya buat cerita. kadang-kadang cewek lah, Pak. Jangan cowok tau, Pak. Tau, Pak. Oh, berarti ngelihat dari jenis ininya jadi gendernya juga ya. Tapi Wahid lebih mengerti sih, Pak. Daripada sipul, jangan Daripada gitu. sipul. Kamu nggak boleh temen dibeda-bedakan. Malu aku. Bukannya Iya. gini, soalnya sama-sama kayak merasakannya ya. Tuh, sipul udah kan. Soalnya sih gue tahu kan. Kenapa nggak pengen punya Pacar. sekarang ini? Perempuan beban, Bukan. bikin ribet, banyak tuntutan, Bukan apa ya? selalu suruh milih Dia nggak tahu aku atau hobimu. Oh, enggak, Pak. Kayak gimana ya? Sekarang tuh lebih mau fokus jagain adik dulu lah, Pak. Oh gitu. Lebih mikirin keluarga Iya, ya, Pak. daripada kesenangan sendiri. Itu pesan dari Farhan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.